Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4071 sampai bab 4073. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4071. Huo Dong melihat ke sekeliling pada beberapa sosok Chen Ping yang bertarung melawannya dan juga ada keterkejutan di matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang rekan peringkat keempat dari alam pengangkut, akan memiliki cara seperti ini. HMPH, jangan kira hanya kamu yang bisa berpisah. Huo Dong mendengus dingin saat aura hitam di tubuhnya langsung menghilang dan wajah hantu yang dikenakannya mulai memancarkan cahaya. Huo Dong mengeluarkan token sehitam tinta dari sakunya dan langsung mencubitnya. Dalam sekejap, kehampaan itu terdistorsi, hanya untuk melihat bahwa di dalam kehampaan itu, sebuah bayangan benar-benar terpetakan, setiap bayangan mengenakan jubah hitam, dan wajahnya juga memakai wajah hantu. Bayangan ini berangsur-angsur mengeras dan kemudian perlahan mendarat di samping Huo Dong. Ketika Chen Ping melihat ini, dia kemudian berhenti berbicara, dan pedang pemotong naga di tangannya bergetar lembut. Antara langit dan bumi, pedang Qi yang tak terlihat langsung mulai menyatu, dan pedang pemenggalan naga memancarkan cahaya yang menusuk. Cahaya ini menjadi semakin umum, dan kehampaan di sekitarnya bergetar. Chen Ping, bilokasi Anda ini meminjam kekuatan tubuh utama Anda, tetapi bilokasi saya ini tidak akan menghabiskan 1 ons pun kekuatan saya. Huo Dong tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Bunuh dia. Jubah berwajah hantu itu kemudian mengayunkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerang langsung ke arah Chen Ping. Untuk sementara, kembaran Chen Ping mengikuti jubah berwajah hantu ini dan bertarung bersama. Chen Ping hanya melirik sekilas dan menyadari bahwa ini bukanlah kembaran Huo Dong, tapi beberapa jiwa iblis atau semacamnya. Tanda yang baru saja dihancurkan Huo Dong seharusnya memanggil ini. Jika ini semua adalah murid sekte wajah hantu yang sebenarnya, mustahil bagi mereka untuk langsung diteleportasi ke sini secepat ini. Master formasi di alam surgawi sudah langka, dan formasi teleportasi yang dapat langsung menggerakkan begitu banyak orang mungkin bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Terlebih lagi, formasi teleportasi perlu ditata di kedua arah, dan sekte api ungu tidak memiliki formasi teleportasi sama sekali di sini, jadi meskipun sekte wajah hantu memiliki formasi teleportasi, tidak mungkin mereka bisa langsung berteleportasi begitu banyak orang di sini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa jubah hantu ini semuanya adalah jiwa iblis dan roh lainnya, dan Huo Dong menghancurkan token itu dan melepaskan jiwa iblis ini. Memikirkan fakta bahwa Penatua Tu juga telah melepaskan beberapa jiwa iblis pada saat itu, sepertinya sekte wajah hantu ini pandai menampung jiwa iblis. Memikirkan hal ini, Chen Ping menarik detasemennya, sementara Divinescence-nya langsung menyebar. Pada saat ini, seluruh lautan kesadaran Chen Ping terbuka. Huo Dong membeku, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Ping, tiba-tiba teringat akan ketidakterikatannya dan menyebarkan akal ilahi. Mungkinkah orang ini menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki jubah berwajah hantu yang telah saya rekrut? Memikirkan hal ini, sudut mulut Huo Dong tiba-tiba terangkat. Segera setelah itu, dia membiarkan jubah berwajah hantu itu berkerumun ke arah Chen Ping, karena Chen Ping telah melepaskan kesadaran ilahi dan membuka lautan kesadarannya, maka jiwa iblis ini dapat menyerang tubuh Chen Ping dan langsung menempati lautan kesadaran Chen Ping. Pada saat itu, bahkan jika Chen Ping tidak mati, dia akan menjadi tubuh tanpa kesadaran, dan akan lebih mudah untuk menghadapinya. Chen Ping menginginkan hasil ini, dia menggunakan metode ini untuk membuat Elder Tu terpesona, dan sekarang dia membuat Huo Dong jatuh cinta lagi. Jiwa iblis yang dapat mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping tidak ada di seluruh alam surgawi. Bahkan jiwa iblis penguasa iblis awan merah tidak mampu mengendalikan laut kesadaran Chen Ping, ini adalah penguasa iblis dari alam surgawi. Sejauh menyangkut jiwa iblis sampah dari alam surgawi, mereka masih ingin mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping, apa yang mereka pikirkan? Beberapa jiwa iblis memasuki lautan kesadaran Chen Ping, dan tubuh Chen Ping juga kehilangan gerakannya sejenak. Namun, setelah beberapa jiwa iblis ini memasuki lautan kesadaran Chen Ping, mereka langsung membuat jiwa Raja Iblis Awan Merah terlupakan, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat gerakan Chen Ping tiba-tiba berhenti dan matanya tidak bernyawa, Huo Dong tertawa. Hahaha, kamu kasar, ini bukan kembaranku, ini adalah jiwa iblis yang telah aku rekrut, dan kamu berani menyelidikinya dengan akal sehatmu. Sekarang lautan kesadaranmu terbuka, diserang oleh jiwa iblisku ke dalam lautan kesadaranmu, kamu akan segera menjadi bodoh? Melihat Chen Ping dalam keadaan seperti itu, Huo Dong tertawa terbahak-bahak. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4072. Dia merasa Chen Ping terlalu bodoh. Adapun Master Sekte Lama dan yang lainnya,
Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka terlihat khawatir. Kita harus tahu bahwa Master Sekte Lama sendiri disiksa sampai mati hanya oleh satu jiwa iblis, dan dia menjadi gila sepanjang hari, dan hanya bisa sadar sedikit saat larut malam. Tapi sekarang Chen Ping sedang diserang oleh beberapa jiwa iblis ke dalam lautan kesadarannya, apakah dia masih bisa sadar? Huo Yuanting merasa sedikit lega ketika dia melihat bahwa Chen Ping telah dikendalikan oleh jiwa iblis yang menyerang tubuhnya. Nak, jangan berlama-lama, potong kepala Chen Ping itu dan pergi ke aliansi penyegel iblis untuk mengambil hadiahmu, Huo Yuanting berkata pada Huo Dong. Huo Dong mengangguk, memegang pedang panjang hitam, dan setelah mendekati Chen Ping, dia menebasnya dengan satu pedang. Namun, saat pedang Huo Dong hendak mendarat di leher Chen Ping, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Huo Dong tercengang saat dia merasakan ledakan bahaya tiba-tiba datang dari belakangnya. Begitu Huo Dong berbalik, dia melihat telapak tangan besar Chen Ping dicambuk. Tamparan! Huo Dong tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung tersentak. Seluruh wajahnya berubah bentuk. Huo Dong terjatuh dengan keras ke tanah dan berjuang untuk bangkit, tetapi gigi di mulutnya tanggal di mana-mana. Kamu tidak dikendalikan oleh jiwa iblis. Huo Dong memandang Chen Ping dengan kaget. Kendalikan ibumu, hanya sedikit jiwa iblismu, masih ingin mengendalikan Laozi. Kamu lupa memperingatkanmu, lautan kesadaran Laozi, tetapi ada jiwa iblis yang lebih kuat hadir. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Huo Dong menjadi sangat jelek. Pada saat itu, Penatua Tu mengatakan itu, dan Chen Ping masih dikendalikan oleh tubuh jiwa iblis itu, yang membuat Penatua Tu dan yang lainnya menderita. Huo Dong tiba-tiba melupakannya, pemikiran bahwa begitu banyak jiwa iblisnya telah habis seperti ini membuat hati Huo Dong sangat sakit. Chen Ping, jangan berpuas diri, aku pasti bisa membunuhmu, Huo Dong meraung marah, tubuhnya sekali lagi memancarkan aura hitam, begitu aura hitam ini muncul, seperti air mendidih yang bergejolak dan mendidih. Seolah-olah ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hadir dalam kabut hitam ini, dan segera setelah itu kepala ular piton dengan mata merah dan huruf merah meludah muncul. Ular piton ini semuanya berwarna hitam, di dalam kabut hitam, kalau bukan mata dan huruf merahnya susah banget dibedakan. Salah satu ular piton itu tingginya puluhan kaki, kepalanya lebih besar dari aula utama Sekte Api Ungu, dan tubuhnya terus-menerus melayang di udara. Melihat ini, Chen Ping mengangkat pedang pemenggalan naga miliknya, dan 10.000 tenda pedang melonjak ke langit. Tenda pedang menembus kabut hitam, dan seketika, jeritan menyedihkan terdengar saat kepala ular piton dibunuh satu demi satu. Sebaliknya, ular piton besar itu membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menelan tenda pedang itu ke dalam perutnya. Chen Ping sedikit terkejut dan menyadari bahwa ular piton itu tampaknya tidak takut pada tenda pedang, jadi dia menyingkirkan pedang pemotong naga dan melompat. Di tubuh Chen Ping, cahaya keemasan bersinar. Pada saat ini, langit langsung tertutup awan gelap, dan sambaran petir menyambar langit. Menjalankan Thunder Palm, Chen Ping menepuk telapak tangannya ke arah ular piton itu. Di dalam running Thunder Palm, petir terus menyala. Sambaran petir menyambar ular piton itu, menyebabkan ular piton itu langsung kehilangan serangannya. Setelah itu, ia runtuh dan menghilang di bawah telapak tangan guntur bergegas ini. Bahkan kabut hitam itu runtuh dalam sekejap. Telapak tangan ini langsung mengejutkan semua orang. Sebuah telapak tangan sebenarnya telah memicu kekuatan guntur, sungguh luar biasa. Asal guntur, hanya peringkat keempat dari alam transisi yang telah menguasai asal guntur, sungguh sulit dipercaya. Master Sekte Lama dapat melihat guntur dan kilat yang dilakukan Chen Ping, itu mungkin adalah kekuatan asal. Huo Dong memandang Chen Ping dengan ekspresi kabur, otot-otot di wajahnya terus berdenyut. Penatua Yu dan yang lainnya juga terkejut. Teknik dan kekuatan yang dikeluarkan Chen Ping jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh peringkat keempat dari alam transisi. Nak, gunakan api tertinggi, Huo Yuanting mengingatkan Huo Dong. Huo Dong memiliki 3 jenis api tertinggi saat ini, 2 jenis api tertinggi dari Sekte Api Ungu, dan api tertinggi iblis. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4073. Kekuatan ketiga jenis api tertinggi jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Chen Ping. Pada titik ini, Huo Dong bisa lebih baik daripada yang lain dari Sekte Wajah Hantu itu, lagi pula, yang lain dari Sekte Wajah Hantu tidak memiliki 2 jenis api tertinggi dari Sekte Api Ungu. Huo Dong mengangguk, dan 3 jenis api tertinggi langsung muncul di sekujur tubuhnya, lalu terus-menerus mengelilingi Huo Dong. Gelombang panas yang meletus dari 3 jenis api tertinggi, bahkan dengan pelindung tirai tipis, menyebabkan banyak orang tidak mampu menahannya dan mundur. Huo Dong ini sebenarnya telah menguasai 3 jenis api tertinggi, ini merepotkan. Melihat ini, Wei Qing mulai sedikit mengkhawatirkan Chen Ping. Juling juga mengepalkan tangannya,
matanya dipenuhi kekhawatiran. Di sisi lain, Master Sekte Tua tersenyum saat dia diam-diam memperhatikan jumlah api tertinggi Chen Ping bahkan lebih banyak daripada Huo Dong. Dibandingkan denganku dalam hal api tertinggi. Sudut mulut Chen Ping terangkat, terengah-engah, 6 api tertinggi semuanya berkobar di sekitar Chen Ping. 6 api melingkar menjadi lingkaran, mengalir dalam warna berbeda, seolah-olah itu adalah cahaya ilahi, mengelilingi Chen Ping di tengah. 6 dao api tertinggi. Mata Huo Dong membelalak saat melihatnya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Huo Yuanting juga terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping memiliki 6 dao api tertinggi. Wei Qing dan yang lainnya juga terkejut. Cara Juling memandang Chen Ping, dia sudah jatuh cinta padanya. Bagaimana kamu? Kamu memiliki begitu banyak api tertinggi, kamu bahkan memiliki api tertinggi iblis. Huo Dong menelan ludahnya dan bertanya, mengapa saya tidak bisa memiliki api tertinggi ras iblis? Chen Ping tersenyum tipis, kamu suka bermain api, hari ini saya akan membiarkanmu merasakan rasa api tertinggi. Chen Ping perlahan mengangkat lengannya, kekosongan di depannya sepertinya membuka pintu cahaya, dan 6 api tertinggi seperti bulu panah yang melesat menuju Huo Dong. Melihat ini, Huo Dong berjuang untuk mengayunkan kedua telapak tangannya, dan 3 api tertinggi terayun, namun, dia tahu bahwa ini tidak akan mampu memblokir serangan Chen Ping sama sekali. Nak, tangkap segel api ilahi. Melihat ini, Huo Yuanting buru-buru melemparkan segel api ilahi di tangannya ke arah Huo Dong. Huo Dong menangkap segel api ilahi dan setetes darah esensial langsung memasuki segel api ilahi. Awalnya, Huo Dong dan Huo Yuanting memiliki garis keturunan yang sama, sehingga dia dapat dengan mudah membuat segel api ilahi mengenali pemiliknya. Huo Dong mengangkat tinggi-tinggi segel api ilahi di tangannya, dan segera pusaran tak kasat mata terbentuk di segel api ilahi. 6 api tertinggi Chen Ping bahkan mulai diserap oleh segel api ilahi, dan hembusan api pada api tertinggi adalah dilucuti sedikit demi sedikit dan tersedot ke dalam segel api ilahi. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, Huo Dong dipenuhi dengan kegembiraan, melihat segel api ilahi di tangannya, tubuhnya sedikit gemetar. Hahaha, aku memiliki segel api ilahi di tanganku, bahkan jika kamu memiliki 60 api tertinggi, itu tidak berguna. Huo Dong tertawa terbahak-bahak, bukankah kamu memiliki 6 saluran api tertinggi, maka aku akan membiarkanmu mencicipi rasa api tertinggi. Huo Dong mengangkat tangannya ke arah segel api ilahi, dan segera setelah itu, dari dalam segel api ilahi, bola api langsung meletus. Nyala api ini bukanlah jenis api tertinggi tertentu, tetapi lebih seperti perpaduan beberapa jenis api tertinggi. Mata Chen Ping berbinar ketika dia melihat nyala api ini, segel api ilahi ini benar-benar memungkinkan perpaduan api tertinggi. Chen Ping tersenyum, api tertinggi yang telah disedot oleh segel api ilahi itu sebenarnya telah menyatu langsung ke dalam segel api ilahi dan sekarang menuju ke arah Chen Ping. Saya sama sekali tidak takut pada api tertinggi, saya tidak takut pada nyala api apapun. Saat Chen Ping selesai berbicara, kumpulan api merah tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh Dharma api sejati dihidupkan, dan pada titik ini, nyala apinya bahkan tidak dapat melukai Chen Ping sedikit pun. Tubuh Dharma api sejati, ketika Master Sekte Tua melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar dan mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi keheranan. Ayah, apakah tubuh Dharma api sejati itu? Juling bertanya dengan sangat bingung. Ini adalah Dharma dari Sekte Api Ungu kita yang telah lama hilang. Saya bertanya-tanya bagaimana itu bisa dikembangkan oleh Chen Ping. Master Sekte Lama sangat bingung, lagi pula, Chen Ping baru saja datang ke Sekte Api Ungu belum lama ini. Bersambung.